Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Jumat tanggal 25 Oktober tahun 2024, saya akan mengomentari Kejaksaan Surabaya menangkap 3 hakim di Surabaya. Kejaksaan Agung telah menangkap 3 hakim terkait menerima sejumlah uang dari Ronald Tanur. Penangkapan tersebut terkait Ronald Tanur lewat pengacara memberikan sejumlah uang kepada ketiga hakim tersebut. Dari hasil penggeledahan rumah hakim tersebut, penyidik Kejaksaan Surabaya telah menemukan uang 1 miliar dari satu hakim. Demikian juga ada ditemukan uang di rumahnya oleh hakim yang lain. Ketiga hakim bersama pengacaranya telah ditahan di Rumah Tahanan Negara atau Rutan. Pemberian sejumlah uang kepada hakim tersebut sebagai imbalannya terdakwa Ronald Tanur dibebaskan dari perkaranya dalam arti bahwa Ronald Tanur tidak ada melakukan kesalahan. Hal inilah yang disebut masyarakat hukum itu bisa dibeli yang merusak hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Perbuatan 3 hakim tersebut merupakan perbuatan gratifikasi, masuk perbuatan korupsi yang tidak merugikan uang negara. Ancaman hukumannya seumur hidup dan hukuman badan maksimal selama 20 tahun penjara. Perbedaan perbuatan korupsi yang merugikan negara dengan perbuatan korupsi yang tidak merugikan uang negara yaitu perbuatan korupsi yang merugikan negara, seorang pimpinan proyek membeli 1 kubik kayu sehingga 1 kubik kayu seharga 100.000. Harganya di markup atau digelembungkan harganya menjadi 300.000 rupiah per kubiknya dan selisihnya 200.000 dikorupsi pimpronya untuk dirinya sendiri sehingga negara mengalami kerugian 200.000 rupiah. Melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ancaman hukumannya berupa hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Sedangkan perbuatan korupsi berupa gratifikasi, seorang pejabat negara menerima sesuatu barang yang berharga dari seseorang berupa barang yang bernilai, dapat berupa uang, perhiasan, dibayari tiru di hotel mewah, berupa keris yang berkhasiat, sebagai imbalannya mempercepat urusannya. Perbuatan korupsi berupa gratifikasi ini tidak merugikan keuangan negara, hanya merusak nama baik aparat negara di mata masyarakat yang sudah mendapat gaji dari negara tetapi masih menerima sesuatu dari masyarakat. Mengenai berat dan ringannya perbuatan korupsi berupa gratifikasi tergantung pertimbangan hakim. Bila pertimbangan hakim banyak alasan yang memberatkan, hakim dapat menjatuhkan hukuman seumur hidup. Tetapi bila pertimbangan hakim banyak alasan yang meringankan, hakim dapat menjatuhkan hukuman selama 15 tahun sesuai perbuatan terdakwa. Saat ini penyidik Kejaksaan Negeri Surabaya sedang mengumpulkan barang bukti serta mencari pihak-pihak yang ikut terlibat dalam penerimaan uang korupsi serta yang menyerahkan uang tersebut kepada ketiga hakim tersebut. Karena biasanya dalam perbuatan korupsi sering disebut berjamaah. Bila penyidik kejaksaan sudah menemukan minimal 2 alat buktinya, maka penyidik kejaksaan akan menetapkan ketiga hakim tersebut sebagai tersangka. Sangat disesalkan ketiga hakim tersebut sudah mendapat gaji resmi dari negara tetapi merasa tidak cukup atau merasa tidak puasnya atas gajinya sehingga menerima sejumlah uang yang nilainya cukup besar mencapai miliaran rupiah dari terdakwa Ronald Tanur. Biasanya uang yang diterima ketiga hakim tersebut dibagi-bagi juga kepada bawahannya yang ikut berperan dalam menerima uang tersebut. Maka jumlah
jumlah tersangkanya semua mencapai 41 orang, tetapi pelaku utamanya ketiga hakim tersebut. Penyidik Kejaksaan Surabaya ini termasuk pintar sampai bisa menangkap 3 hakim tersebut, karena biasanya sangat sulit mengungkap kasus korupsi, karena semua pihak-pihak yang tersangkut dalam kasus korupsi tersebut sangat rapi menutupi perbuatan korupsi yang dilakukan. Biasanya terbongkarnya perbuatan korupsi adanya pembagian yang tidak merata atas perbuatan korupsi tersebut, sesuai dengan peranannya yang merasa tidak adil menerima bagiannya, biasanya sakit hati lalu dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Perbuatan korupsi termasuk banyak kejadiannya di tengah-tengah masyarakat, mengingat daya tarik untuk mengumpulkan harta banyak sangat mudah dipenuhi untuk dapat hidup mewah dan hidup berpoya-poya. Hanya belanja kebutuhan pakaian harus ke luar negeri, terlebih ke Singapura, Amerika Serikat, Prancis, dan hanya beli sepatu yang bagus ke Milan, Italia. Pada umumnya koruptor hanya memikirkan kepentingannya untuk dapat mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tidak pernah memikirkan kehidupan orang miskin. Makan 3 kali dalam 1 hari, mengalami kesulitan, dan tinggal di bawah kolong jembatan atau di lingkungan kumuh. Padahal perbuatan korupsi ancaman hukumannya sangat berat, tetapi para koruptor tidak takut melakukan perbuatan korupsi tersebut. Berarti daya tarik korupsi jauh lebih besar daripada takut sama ancaman hukumannya. Para koruptor tidak takut melanggar ajaran agama, mengambil yang tidak haknya. Padahal setiap hari sholat 5 kali sehari untuk umat muslim, dan agama Kristen tiap minggu ke gereja. Demikian juga agama Hindu rajin ke pura, agama Buddha rajin ke vihara. Demikian agama Konghucu rajin menjalani ajaran agama yang dianunya. Tetapi melakukan perbuatan korupsi tidak ada takutnya, seakan lebih besar arti sejumlah uang daripada menjalani ajaran agama yang diyakininya masing-masing. Sampai pemerintah bingung langkah apa lagi yang dilakukan agar perbuatan korupsi hilang dari tengah-tengah masyarakat, yang akibatnya sangat besar, menghambat percepatan pembangunan di segala bidang di tengah-tengah masyarakat, juga tidak bisa meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang merata di tengah-tengah masyarakat. Untuk memberantas korupsi seharusnya timbul dari kesadaran sendiri dari dalam diri masing-masing aparat negara. Untuk menciptakan mental seperti ini sangat sulit dibentuk, walaupun sudah banyak diberikan ceramah lewat agama Islam, Kristen, Protestan, dan Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, dan ceramah lewat aparat negara kepada bawahannya tetap saja melakukan perbuatan korupsi tersebut. Perbuatan korupsi masih merajalela di tengah-tengah masyarakat. Terbukti indeks prestasi penanggulangan korupsi baru masuk angka nomor 34, termasuk perbuatan korupsi masih tinggi di tengah-tengah masyarakat. Ada dugaan meningkatnya perbuatan korupsi setelah dilakukan revisi Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yang lama dengan Undang-Undang yang baru nomor 19 tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Di dalamnya Presiden bisa campur tangan dalam menyelesaikan perkara, dan sekarang bisa menghentikan perkara korupsi yang terdakwa sudah ditetapkan sebagai tersangka. Padahal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang lama, semua perkara yang sudah ditetapkan sebagai tersangka tidak bisa dihentikan penyidikan, dan semua perkara yang sudah ditetapkan sebagai tersangka berakhir sampai ke pengadilan hingga hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa korupsi sesuai perbuatannya. Untuk sekarang ini tidak cukup hanya menghimbau menjauhkan melakukan perbuatan korupsi, tetapi harus ditindak secara tegas dan dikenakan hukuman
yang cukup berat agar nanti tidak mengulangi perbuatan korupsi lagi di tengah-tengah masyarakat dengan harapan pembangunan di segala bidang berjalan dengan baik sehingga dapat mencapai kesejahteraan yang merata di masyarakat. Harapan saya, penyidik Kejaksaan Surabaya setelah menemukan minimal 2 alat buktinya ditetapkan sebagai tersangka dan segera melimpahkan perkaranya ke pengadilan agar hakim menjatuhkan hukumannya sesuai perbuatannya. Sekian dan terima kasih.